tapi karena bahan bakunya yang berasal dari ikan penis. Inilah 9 kuliner ekstrim di dunia. Yang pertama ada cazumarzu. Cazumarzu makanan asal Italia, memiliki bentuk dan rasa yang tidak lazim. Terbuat dari keju pecorino yang telah membusuk. Makanan ini dikenal karena keberadaan belatung di dalamnya, menjadikannya salah satu makanan paling aneh dan berbahaya di dunia. Mengonsumsi cazumarzu dapat berakibat fatal, sehingga banyak negara melarangnya. Awalnya makanan ini berasal dari orang-orang miskin di Italia yang kekurangan stok makanan. Yang kedua ada surströmming. Ini nggak tahu ya penyebutannya benar atau enggak ya. Surströmming makanan khas Swedia yang dibuat dari ikan fermentasi. Bisa menjadi pesaing kuat dalam hal bau dengan durian, yang sering dianggap sebagai salah satu makanan paling berbau di dunia. Orang Swedia biasanya menyantap surströmming dengan roti gandum atau roti tipis. Makanan ini dikenal memiliki rasa pedas, asin, dan asam yang menyengat bagi orang yang mencobanya. Baunya begitu kuat sehingga surströmming tidak diizinkan dibawa masuk ke pesawat. Yang ketiga ada gaibul. Gaibul adalah kuliner asal Korea Selatan, termasuk makanan ringan tradisional yang populer di negara asalnya. Namanya dikenal bukan karena rasanya yang lezat, tapi karena bahan bakunya yang berasal dari ikan penis. Ya betul, ikan penis. Nama itu tampaknya sesuai dengan warna hewan ini yang merah muda hingga kecoklatan menyerupai kulit penis pada pria. Gaibul jika ingin dinikmati biasanya diiris dan diberi minyak wijen untuk rasa gurih. Meski demikian, makanan dari ikan penis ini bisa juga disantap mentah dengan rasanya yang menurut orang-orang sedikit manis namun agak hambar. Yang keempat ada belalang goreng. Belalang goreng makanan ekstrim yang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sudah lama menjadi favorit warga setempat. Rasanya yang gurih dan renyah membuatnya diminati oleh berbagai kalangan. Bahkan kini banyak yang menjualnya di dalam kemasan. Namun tingginya kandungan protein dalam belalang goreng ini sering menyebabkan reaksi alergi seperti gatal-gatal. Oleh karena itu disarankan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Yang kelima ada paniki, makanan ekstrim khas orang Minahasa. Merupakan hidangan dari kelelawar pemakan buah yang dimasak dengan santan. Kelelawar ini memiliki tubuh sedikit lebih besar dari kelelawar biasa. Dipilih agar penyantap merasa lebih puas saat menikmati sup paniki. Proses memasaknya melibatkan pembakaran untuk menghilangkan bulu, kemudian dimasak dengan santan dan berbagai bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, dan lainnya. Selain Minahasa, protein kelelawar juga dimanfaatkan oleh daerah lain di Indonesia. Yang keenam ada ulat sagu. Papua memiliki keunikan yang beragam, termasuk keindahan alam, budaya, adat istiadat, dan kuliner uniknya. Saat mengunjungi Papua, jangan lupa untuk mencicipi hidangan ekstrim Indonesia yang biasa dikonsumsi oleh penduduk Papua. Masyarakat lokal mendapatkan ulat sagu dari pohon sagu di hutan belantara. Namun, perlu tahu bahwa ulat sagu tidak dapat ditemukan pada pohon sagu yang masih hidup atau berdiri tegak. Ulat ini hanya muncul pada batang pohon sagu yang sudah ditebang atau mati. Setelah beberapa hari, pohon sagu yang sudah ditebang akan membusuk, dan saat itulah ulat-ulat sagu mulai bermunculan. Bagian ujung tubuhnya memiliki tanda merah yang menyerupai kepala. Biasanya ulat sagu langsung dikonsumsi mentah sebagai jamu atau obat kuat. Namun jika merasa tidak nyaman, ulat sagu juga bisa dimasak sebelum dikonsumsi. Makanan khas suku Kamoro ini sangat kaya akan kandungan gizi, terutama protein, yang bermanfaat bagi tubuh. Yang ketujuh ada balut, makanan ekstrim asal Filipina. Balut menarik perhatian dengan bentuknya yang unik.
Ini merupakan telur itik atau ayam yang sudah membentuk embrio dan kemudian direbus. Populer tidak hanya di Filipina tetapi juga di China, Vietnam, serta beberapa negara lain di Asia Tenggara. Prosesnya dimulai dengan telur yang diinkubasi hingga 21 hari, membentuk bulu, mata, paruh, dan seluruh bagian burung lainnya. Sebelum dimasak seminggu sebelum menetas. Balut memiliki rasa gurih ringan dengan sentuhan sedikit fermentasi. Jus dari telur ini dianggap lebih baik daripada kaldu ayam. Saat memakan kuning telurnya terasa seperti custard yang sedikit pahit, dengan tekstur awalnya keras namun semakin lembut. Pembuluh darah terlihat pada kuning telur mungkin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman secara visual. Bagian tersulit dari makan balut adalah embrio bebek yang sebagian besar lembut, tergantung pada lama inkubasinya. Meski penampilannya mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang, namun tidak ada rasa atau aroma yang menyebabkan rasa mual. Selanjutnya ke-8 ada escamoles. Escamoles, telur semut hitam raksasa Liometobum, dihasilkan di sistem akar maguey dan tanaman agave. Pengumpulan telur ini merupakan pekerjaan unik yang tidak menyenangkan karena semut ini sangat berbisa. Cara paling umum menyantapnya adalah dalam taco yang disajikan dengan guacamole. Yang terakhir ke-9 ada telur 1000 tahun, makanan khas Tionghoa. Telur 1000 tahun dibuat dari telur ayam atau itik yang diawetkan dalam campuran lempung, abu, garam, kapur tor, dan sekam padi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada metode pengolahannya. Selama proses pengawetan, kuning telur berubah menjadi hijau gelap, memiliki tekstur seperti krim dan tercium bau belerang serta amonia. Sementara bagian putih telurnya menjadi kecoklatan dan sedikit tembus cahaya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Ketemu lagi di video selanjutnya.